silakan Prof untuk menyampaikan materi tentang daring, terutama yang terkait untuk pembekalan calon mahasiswa dan calon guru, mahasiswa dan guru. Demikian Prof, silakan Prof. Terima kasih Dr. Kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Presiden IMES, Ketua IMES, Profesor Heris, Pak Bambang, Bu Nila, Pak Wahyu, dan para hadirin sekalian. Saya akan coba sharing slide. Ini dia, ya. Share. Oke. Ya. Bisa lihat Pak Kadir? Iya, Pak. Oke. Ya, ini kira-kira judulnya. Kelihatan, Prof. Ya. Terima kasih. Tadi dikatakan fokus kepada guru, calon guru masa pasca COVID-19. Kira-kira agendanya begini, dari pendahuluan update COVID, kemudian masalah tujuan pembelajaran daring, kita lihat sepadas sedikit, kemudian beberapa contoh, baik tool, materi, dan juga pengembangan profesi guru. Pertama kita update kemarin, sesuatu yang menarik sekali dan trendy gitu ya, bahwa viral ya, bahwa juru bicara COVID yang mungkin sudah capek dan juga tidak enak dilihat, sudah diganti oleh Dr. Reza ya. Reza. Ini update. Kemudian hari itu juga bahwa corona datanya bisa dilihat meningkat ya. Sejak masuk kerja tanggal 7, 672, hari kedua masuk kerja jadi 847, dan hari ketiganya kemarin itu pecah rekor 1043. Pertanyaannya, bagaimana trends? Ya? Nah itu. Kemudian juga ada hal yang menarik di level dunia, bahwa ada acara yang melibatkan seluruh orang-orang top, penyanyi top di dunia, yaitu virtual graduation, Year Class of 2020, di mana Obama juga hadir, Beyonce, kemudian juga BTS dari Korea, ya banyak sekali. Karena banyak sekali hal-hal yang terhenti gara-gara COVID ini, salah satunya wisuda, ya banyak wisuda online, ada wisuda dengan robot. Nah, begitu juga 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, Mendikbud kita juga menggunakan konteks bahwa kita perlu belajar dari COVID sebagai tema. Belajar dalam arti bagaimana kita menggunakan COVID ini sebagai konteks, sebagai bahan, dan juga sebagai pembelajaran sehingga kita safe, sehingga kita aman dari wabah. Ya kira-kira begitu, bahwa COVID ini membuat disrupsi, ya, atau membuat dalam tanda kutip kehancuran atau kegagalan atau halangan lebih halusnya dalam dunia pendidikan. Salah satunya yang mati adalah UN 2020, selesai dia. Ya. Nah pembelajaran juga, pembelajaran di sekolah otomatis, di kampus juga stop otomatis dan harus dilaksanakan dari rumah. Nah ini. Nah, hasil survei Kompas 8 Juni bahwa banyak hal, misalnya bahwa tahun 2001 lebih baik tahun ajaran dipindahkan ke 2021 di Januari. Karena mereka takut dan juga mereka maunya ya aman-aman dulu gitu. Walaupun pemerintah sudah mulai new normal, tapi new normal itu adalah untuk ekonomi, bukan untuk manusia gitu. Jadi untuk ekonomi ya benar, tapi untuk pendidikan tidak mudah ya. Kemudian bahwa banyak yang tidak yakin bahwa sekolah akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Satu hari kemarin dibuka, di stasiun Bogor itu juga viral karena orang berjejal mau naik kereta gitu kan, tidak ada lagi self distancing gitu. Banyak lagi hal-hal seperti akses internet sekolah itu. Apakah ini bisa dilaksanakan misalnya kan hasil survei?
Nah, dari situ muncul 3 alternatif menurut survei itu, bahwa akan tetap ada pembelajaran daring masa COVID tetap dilaksanakan, atau ada new normal atau new norma aturan. Kalau memang ada dan bisa diterapkan secara ketat, bisa saja sekolah dibuka. Tapi ada juga yang ketiga, sistem zonasi. Kalau zonasi, kalau merah ya masih online, kalau hijau ya silakan offline di sekolah. Nah, ini alternatif yang mungkin nanti akan dilaksanakan pasca COVID. Beberapa masalah tentunya yang muncul dalam pembelajaran daring itu, mahasiswa atau siswa tidak punya komputer atau akses internet, mereka akan susah sekali gitu. Banyak cerita bahwa mahasiswa harus naik ke bukit untuk mencari akses untuk mengumpul tugas, yang berjam-jam hanya untuk mengirim satu file gambar misalnya. Guru atau dosen juga kurang pengalaman dalam PJJ, itu masalah. Orang tua mungkin awal-awal nggak sibuk, tapi lama-lama mereka sibuk. Mereka mau cari uang, cari makan, nggak bisa membantu anak-anak lagi. Kemudian ada istilah digital consumer. Jadi siswa yang mampu mengerjakan hanya untuk searching, tapi tidak menggunakan untuk digital learning, untuk belajar. Jadi dia punya smartphone misalnya, tapi tidak menggunakan bahwa itu smart. Nah, akibatnya tentu ada gap yang besar antara siswa yang belajar online dan juga yang tidak punya akses. Dan inilah dalam dunia pendidikan disebut learning loss. Learning loss ini yang tentu nanti kita harus arahkan bagaimana ada tambahan atau apa gitu. Kalau tidak akan terjadi loss satu generasi, ini sangat berat sekali. Nah, tujuan dari paper ini sebenarnya memberikan tips pembelajaran matematika pada era COVID khusus untuk guru dan calon guru. Informasi yaitu terkait konten, terkait penggunaan tool, alat, dan juga pengembangan profesional guru yang akan diikuti gitu. Nah, ini teori sebenarnya, teori ada di internet juga filenya, saya ambil dari Wes Haruman dari UNJ juga alumni, bahwa ruang belajar zaman now, itu ada tatap muka, tatap maya, ya, ada personal, ada kolaborasi interpersonal. Sebenarnya ini sudah ada di Pak Heris tadi, dan juga sudah ada di Pak Bambang dan juga Bu yang tentang pembelajaran sore tadi ya. Ada tatap muka juga, ini kita cepat sekali. Ada tatap maya, kemudian ada juga mandiri secara personal ya. Yang penting dosen itu bagaimana menyiapkan materinya, ini juga tidak mudah, karena bagaimana membuat materi yang nanti akan diupload misalnya ke web atau ke YouTube. Kolaboratif tentunya ini juga banyak digunakan di WA, ya, chat room dan lain-lain. Ini juga tentu setelah pasca akan kita lebih berbanyak. Kalau di Unsri baru rapat senat kemarin akan ada 50%, 5% untuk konvensional dan 50%-nya akan ada online. Sehingga nanti dikatakan flip classroom, di mana dosen mengajar mahasiswa melakukan aktivitas itu selama ini di kelas akan diubah ya. Banyak di online dan yang mestinya di rumah dibalik jadi diskusi di kampus nantinya kalau memang sudah jadi. Nah, yang dikerjakan oleh Dikti sebenarnya untuk membantu dosen dan mahasiswa ya, dan juga calon guru PPG, mereka menggunakan Spada. Ya. Sampai tahun 2019 itu sudah digunakan oleh PPG, hybrid learning, kemudian juga alih kredit dan juga banyak, ada sekitar hampir 100 mata kuliah yang sudah ada standar situ beberapa modul ya. Ini bisa diakses, bisa daftar, bisa digunakan sebenarnya. Walaupun tidak seluruh mata kuliah ada di Spada. Ini juga proses kerjanya barangkali ya, bisa secara personal kita membuat bahan kuliah, bisa juga dari universitas seperti BINUS. Dan pelaksanaannya dia menggunakan Spada Kemdikbud.go.id, kemudian adresnya kuliah daring Kemdikbud.go.id. Ini juga yang dapat dipakai sebenarnya. Tapi intinya bahwa ada 3 tantangan dan harapan Spada itu, bahwa masih terjadi variasi jaringan dan akses di wilayah Indonesia. Kemudian biaya akses internet masih mahal ya. Mestinya ada kerjasama dengan Telkom dalam masa seperti ini. Walaupun sudah beberapa universitas yang mencoba. Kemudian limitasi kualitas konten materi pelajaran daring yang bermutu. Ini juga tidak mudah karena konten manajemen itu tidak mudah ya. Bisa saja ada akses internet, ya, ada platformnya, tapi kontennya tidak ada juga tidak bisa. Nah, beberapa contoh pembelajaran daring alatnya yaitu blog, website gitu kan. YouTube itu kan sudah ada yang bisa dipakai sebenarnya untuk bisa masukkan. Kalau prodi itu sudah buat prodi di YouTube-nya, kemudian dosen masukkan video di internet juga bisa. Kalau sebenarnya universitas tidak menyediakan. Sosial media ini yang paling banyak sekarang dipakai dosen dan mahasiswa.
dan juga tentunya guru juga ya. WA tentunya, sosial media di sini misalnya Facebook, Instagram ya, Google Classroom dan juga Zoom untuk komunikasi. Nah, seperti ini misalnya, ini blog website ya kalau mau belajar PMRI yang dulu pernah saya buat. Dan ini ada juga yang sangat terkenal sekarang di Stanford University, itu namanya YouCube. Ini untuk sumber belajar untuk grade 5 sampai grade 9. Kemudian juga sosial media. Kita, kalau saya menganjurkan bahwa setiap mahasiswa sekarang harus punya sosial media, punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, awal-awal untuk personal, mungkin lama-lama untuk kegiatan aktivitas, dan juga lama-lama bisa untuk bahan, tertaruhkan soal-soal kita di situ, tertaruhkan bahan kuliah di situ juga mudah mengaksesnya mahasiswa ya. Bahkan kalau untuk beasiswa LPDP, sekarang kita tahu tanpa sosial media mereka nggak bisa diterima, karena mereka harus dicek ya dari sosial medianya. Tidak lagi pertanyaan CP, tapi langsung dicek bahwa kalau dia aktif di sosial media berarti CP-nya bagus. Kira-kira begitu. Google Classroom ini banyak di sekolah tentunya, dosen juga banyak yang pakai. Ini contoh saya ada 3 mata kuliah semester kemarin menggunakan yaitu etika profesi, media pembelajaran dan pengembangan materi. Ini juga yang sedang kita pakai sekarang, Zoom beserta webinarnya. Kemudian ada Webex ini juga gratis kalau di bawah 100. Kemudian ini juga Skype, tapi ketika agak banyak sedikit tentu harus bayar. Kemudian seperti Zoom webinar kita sekarang ini kan ini berbayar. Nah itu alat. Kemudian kalau materi banyak yang bisa dibuat. Tadi Pak Profesor Redis dan Pak Bambang juga mengatakan ini juga bahwa pembelajaran itu kalau bisa unschooling. Jadi jangan berkaitan dengan yang kurikulum sekolah beneran gitu. Justru di sini kesempatan bagaimana menerapkan matematika dalam kehidupan. Kalau saya persis ya cocok sekali, misalnya ada beberapa game, ya, kemudian aktivitas, task atau proyek, kemudian membaca menulis puisi matematika misalnya. Karena kebetulan ada sekumpulan puisi yang dulu terbaik, kita ada lomba, saya taruh di internet. Kemudian suruh mereka baca yang terbaik-terbaik, kemudian mereka mencoba silakan membuat. Ya. Jadi mahasiswa menulis menggunakan konteks COVID-19. Lucu-lucu memang, jadi diksi kata-kata matematika dengan COVID-nya dipakai. Ini contoh saja yang sudah ada di internet. Kemudian permainan geometri Tangram misalnya, ini sangat terkenal, dengan modal satu ya, bentuk geometri ini dibagi 7, dan warna-warni, anak-anak bisa menyusun, bermain sambil membuat kelinci, rumah, ya. Kemudian yang lain-lain seperti bebek, ayam, dan lain-lain. Dan ini menarik, dan ini bisa sebanyak mungkin, sehingga mereka tidak bosan atau tidak stres. Hatching the eggs, menetaskan telur juga, ini juga yang sering saya pakai di mahasiswa juga. Ini ada telur dengan 10 keping kalau diiris. Kalau telur ini ditetaskan, dijadikanlah burung dia. Jadi sampai sekarang sudah sampai 50 macam burung yang bisa disusun dari satu telur ini. Ini juga menarik untuk dibuat permainan. Ini juga sederhana sekali misalnya membuat sahabat dari kertas. Tapi saya banyak keliling-keliling konferensi internasional, banyak dosen juga masih menggunakan ini. Dari hal yang sederhana, tapi idenya, pemikirannya bagaimana supaya bisa nanti membuat itu gitu ya. Sederhana. Kemudian juga layang-layang. Dulu kita belajar di geometri hanya rumus layang-layang misalnya. Sekali diagonal misalnya dibagi 2. Tapi ini bagaimana membuat layang-layang betul. Ya. Sehingga nanti anak-anak bisa membuat dan bermain layang-layang sampai nanti suatu saat kalau mereka putus sekolah pun mereka bisa menjadi agen layang-layang. Kemudian beberapa strategi pengembangan untuk profesi guru matematika, ya kita ngikuti beberapa webinar ya. Yang saya tahu sampai saat ini, yang pertama ada webinar series AMS yang sekarang. Ini yang pertama kemarin itu tentang penelitian dan publikasi ilmiah, ada Ruli, ada Ibu Eis, ada Pak Series dan Pak Asari ya. Kemudian seri 2, Profesor Ratu, kemudian Pak Sigit dan juga Pak Sugiman di sini dibuka oleh Pak Aris juga tentang kurikulum kampus merdeka dan mereka belajar. Terus yang ketiga hari ini. Dan nanti akan ada yang keempat, kelima, dan keenam, dan seterusnya. Ini menarik. Ya. Menarik. Kemudian juga ada satu perkumpulan seperti selain image, yaitu
Persatuan Program Pasca Sarjana Matematika Indonesia yang pusatnya di UNES. Kemarin ada minggu lalu Profesor Tata tentang PMRI dari Indonesia dan juga Profesor Rama Johar tentang PMRI juga. Ini juga menarik yang bisa free diikuti oleh guru-guru ya. Walaupun yang kedua ini saya kira berbayar 30.000 untuk sertifikat katanya. Nah ini juga gratis. Ini untuk tanggal 25 ya. Ini juga untuk pengembangan profesi, di mana Prof. Sutarto Hadi dan saya akan bicara tentang sejarah dari mana PMRI itu sampai saat ini gitu, bahwa di USRI misalnya ada S3 PMRI gitu. Ini juga menarik. Nah, yang menarik lagi di level dunia bahwa NCTM, National Council of Teacher Mathematics, perkumpulan guru matematika Amerika, itu mengadakan kegiatan webinar sebanyak 100 topik. Ini dalam rangka memperingati 100 tahun NCTM. Dan ini sangat menarik, organisasi ini banyak sekali peminatnya, ya, pengguna dan materi anggotanya. Jadwalnya dari April sampai Oktober, Anda bisa pilih kapan saja karena ini gratis, dan akan dikonfirmasi sehari sebelum. Ada live webinar dari seluruh dunia, ini menariknya. Nanti ada, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Italia misalnya. Menarik memang, banyak guru yang ikut. Kemudian juga kalau kita telat download, maka slide-nya bisa kita download besok. Dan ini dapat sertifikat yang kosong sehingga kita tulis namanya. Kalau 100 kali bisa dapat 100 sertifikat, lumayan untuk naik pangkat gitu kan ini. Nah, begitu juga di Indonesia ada ruang guru yang kita tahu bahwa ini salah satu mahasiswa ARPA terbaik pendiri guru, ya, pendiri ruang guru. Nah, dia menggratiskan bahwa ini bisa dipakai Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai 12 mata pelajaran inti SD SMA. Ini juga menarik ya, dan kemarin baru terpilih sebagai alumni Harvard. Kemudian rumah belajar Kemdikbud, ya. Rumah belajar Kemdikbud juga ini juga gratis. Itu ada kelas digitalnya, ada sumber belajar, ada laboratorium, ada bank soal. Silakan di situ dicoba. Kemudian juga ya itu. Jadi terakhir mungkin ada tips seandainya ini pasca akan sekolah. Ini juga ada dari koran dan dari beberapa bahwa jarak tempat duduk disusun 1 sampai 1,5 meter. Ini secara matematik menyusunnya bagaimana nanti kayak bentuk segitiga sama kaki sama sisi gitu ya. Ini juga menarik bahwa ada 50% dalam kelas, 50% di luar kelas. Ini juga yang sudah dilaksanakan di Cina ya. Jadi 50% masuk, 50%-nya outdoor activities. Jadi ada guru khusus untuk mengurusi mereka sehingga nanti bisa gantian. Dan secara ketat harus melaksanakan protokol kesehatan, cek suhu berapa derajat, kemudian cuci tangan tentunya, pakai masker, dan juga physical distancing. Dan terakhir, mereka diminta untuk menggunakan common sense matematik atau logika matematik. Misalnya kalau mereka sakit, tidak usah sekolah. Gitu. Atau misalnya ada yang batuk, jauhi. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang nanti mereka harus jadi smart citizen, jadi siswa yang cerdas untuk menyelamatkan diri dia sendiri. Gitu. Dan ini secara penutup juga ada dari menteri ya, pesan menteri. Coba kita coba